Jadi kali ini gue bakal bahas alasan utama kenapa Obito nggak ngidupin Rin pas Perang Dunia Shinobi keempat. Tapi sebelumnya gue pengen bilang kalau gue ini cuma penonton biasa dan ini cuma persepsi gue doang dan orang lain punya persepsinya masing-masing, dan kalau kalian punya persepsi sendiri bisa komen aja di bawah cuy. Jadi langsung aja, alasan yang pertama adalah karena motivasi Obito ini bukan cuma soal Rin cuy. Jadi Obito ini emang cukup gila pas kematian Rin, tapi rencana dia buat mengaktifkan Tsukuyomi atau rencana Tsukuyomi ini bukan cuman buat Rin cuy. Jadi kematian Rin ini cuman trigger besar aja yang ngebuat si Obito ini benci sama dunia shinobi yang penuh perang, pengkhianatan, dan penderitaan. Kayak dia ini ngeliat realitas dunia itu udah rusak, serakah, munafik. Contoh kayak anak-anak aja dikirim ke medan perang dan akhirnya mati sia-sia cuy. Dan ngebangkitin Rin juga nggak bakal menyelesaikan masalah dunia itu cuy. Rin akan tetap hidup tapi tetap bisa mati lagi karena kan cuma Edo Tensei ya. Dan yang pengen Obito ini sebenarnya adalah dunia yang sempurna di mana semua orang itu bisa bahagia selamanya di Genjutsu, bukan sekedar satu orang hidup. Yang kedua adalah karena Edo Tensei ini bukan kehidupan sejati. Kayak Obito ini bisa aja minta ke Obito buat Edo Tensei Rin, tapi Edo Tensei ini cuman mayat yang dikendalikan, kayak bukan Rin yang asli. Dia itu kayak cuman jadi zombie yang bisa dibebaskan kapan aja, kayak bukan Rin yang sebenarnya gitu cuy. Dan Obito sendiri juga udah trauma berat, kayak dia bahkan ngerasa nggak pantas buat ketemu sama Rin di akhirat karena dosanya cuy. Dan yang ketiga adalah karena Rin Tensei atau revive sejati itu atau kebangkitan sejati itu cukup sulit dan nggak mungkin juga. Karena yang pertama, Obito ini kan punya Rinnegan dari Madara ya. Tapi teknik Rin Tensei ini butuh tubuh asli cuy yang masih segar gitu dalam kondisi spesifik. Dan Rin ini sebenarnya udah mati bertahun-tahun, yang udah cukup lama sejak misi Kanabi Bridge itu. Yang mana tubuhnya kayak udah nggak mungkin ketemu juga. Mungkin bisa ketemu tapi bakal udah rusak parah cuy. Selain itu ada juga teori Madara pasang cross seal atau safeguard gitu di Obito supaya dia itu nggak bisa ngebangkitin Rin seenaknya gitu. Tapi itu cuma teori doang, kayak Madara ini buat jaga-jaga gitu lah ya. Selain itu, umur juga jadi salah satu alasannya, kayak Obito ini udah cukup tua, yang mana Rin itu kan mati di umur 13 sama 14 tahun ya. Yang mana kalau Obito ngebangkitin dia waktu Perang Dunia Shinobi, itu Obito udah cukup tua cuy. Bisa dibilang dia itu cuma ngebangkitin bocah aja waktu itu. Yang kalau dipakai buat perang juga, ya elah, buat apa juga ya kan. Dan mungkin Rin juga bakal kaget, karena dia mungkin udah nggak kenal lagi sama Obito yang udah lebih jauh tua dari dia yang sekarang cuy. Ya bayangin aja umur 13 sama 14 ketemu sama temannya yang udah hampir 30 tahunan cuy, udah om-om ya lah. Kemudian yang keempat adalah mungkin bisa aja merusak rencananya sendiri, yang mana kalau Rin ini dihidupkan, motivasi Obito sebagai Tobi atau Madara gadungan itu bisa goyah cuy. Yang bisa aja buat batalin Perang Dunia Shinobi keempat itu. Dan Rin hidup juga sama dengan Obito mungkin bakal balik ke sisi baik lagi, yang mana itu mungkin bisa menggagalkan rencana Tsukuyomi. Intinya ya Obito ini udah terlalu dalam ke ideologi dunia mimpi itu atau rencana Tsukuyomi itu cuy. Dan Rin ini adalah alasan penderitaan dunia bagi si Obito ini, dan bukan solusi yang cukup bagus juga sebenarnya kalau ngebangkitin si Rin ini. Tapi ya nggak bisa bohong juga kalau cinta Obito ini yang bikin dia hancur, sekaligus jadi motivasi dia juga sih buat Perang Dunia Shinobi keempat itu cuy. Jadi gimana? Itu cuman menurut persepsi gue ya. Yang mana di awal video gue udah bilang kalau tiap orang punya persepsi sendiri cuy. Dan kalau kalian punya persepsi sendiri ya komen aja di bawah cuy. Gue juga pengen baca-baca persepsi dari kalian sih.